Oke, Shalom saudaraku, kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023. Gitu ya. Saya yakin beberapa hari ini layar gadget Anda pasti dipenuhi dengan berita bagaimana serangan mendadak yang dilakukan oleh Hamas yang kemudian dibalas oleh Israel. Dan kemudian beberapa hari ini udah banyak berita yang mengabarkan bagaimana banyak korban yang sudah berjatuhan di sana. Gitu ya. Pada video ini saya ingin membahas mengenai nubuatan firman Tuhan atau nubuatan Alkitab tentang peristiwa pengepungan dan kehancuran Yerusalem, gitu ya. Tetapi sebelum saya membahas apa kata Alkitab tentang hal itu, kita akan lihat dulu satu video tentang bagaimana peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Hamas yang kemudian dibalas oleh Israel yang beberapa hari ini beritanya menjadi ramai. Saya ngambil dari salah satu kanal YouTube dari kompas.com. Ini baru dikeluarkan 32 menit yang lalu. Judulnya adalah Taktik Rahasia Hamas Siapkan Serangan Bikin Israel Tertipu. Kita akan nonton videonya sebentar. Seperti biasa, link video saya sertakan di deskripsi, gitu ya. Ini kurang lebih sekitar 2 menitan videonya. Nanti kita akan lihat apakah mungkin kita tidak perlu nonton lengkap videonya supaya saya bisa lebih banyak membahas firman Tuhan tentang hal ini, gitu ya. Kita akan nonton videonya sebentar, saudaraku. Serangan yang dilancarkan Hamas ke Israel Sabtu 7 Oktober 2023 berhasil membuat banyak pihak terkejut. Militan Palestina itu bisa menjebol pertahanan Israel. Bagi Israel, serangan tersebut menjadi serangan terburuk dan paling mematikan. Bagaimana tidak, serangan Hamas itu menewaskan 900 warganya. Hamas menyiapkan serangan ini dengan hati-hati dan telaten. Bahkan tak semua petinggi kelompok tersebut tahu persiapan serangan yang sedang disusun, apalagi para milisi dan simpatisan. Yang mereka ketahui hanyalah melakukan latihan rutin setiap harinya tanpa tahu tujuan dari latihan tersebut. Sementara soal senjata, Hamas menghabiskan waktu lebih dari 2 tahun untuk menumpuk persenjataan tersebut. Selama masa perencanaan, Hamas menyembunyikan persenjataan dan aneka bahan persiapan di ruang terbuka. Untuk mengecoh Israel, Hamas membangun pemukiman palsu untuk menyembunyikan segala persiapan, termasuk lokasi latihan perang. Oke, saudaraku, saya rasa pada hari yang telah videonya saya tidak usah lanjutkan, saya rasa cukup sampai sana. Sekali lagi, kalau Anda ingin nonton lebih jelas videonya, Anda bisa lihat di kolom deskripsi, di mana saya di sana sertakan link videonya untuk ke channel kompas.com, gitu ya. Tetapi saya yakin Anda dan saya sudah cukup banyak mendengar berita lebih lengkap sejak beberapa hari kemarin, dan saya dikatakan dari sejak tanggal 6, gitu ya. Dan ini suatu serangan mendadak yang sama sekali tidak diduga, karena waktu itu orang Israel sedang merayakan pasca perayaan Yom Kippur akhir bulan September kemarin, gitu ya. Jadi mereka sedang dalam kondisi yang bersantai dan tiba-tiba terjadi serangan mendadak, bahkan pertahanan Israel dikatakan di sana jebol, gitu ya. Dan akibatnya banyak korban jiwa yang berjatuhan dan Israel tidak tinggal diam. Tentunya Israel kemudian membalas dan korban akan menjadi semakin banyak berjatuhan, gitu ya. Biasanya kalau kita mendengar berita-berita soal ini, tentunya ini menjadi satu berita yang sudah sering kita dengar, bagaimana terjadi pertempuran antara Israel dengan Hamas dalam hal ini yang mewakili pihak Palestina, gitu ya. Dan seringkali kita cenderung apatis atau paling tidak kita terpolarisasi dengan beberapa orang yang secara umum biasanya orang yang Kristen akan cenderung berpihak pada Israel, orang yang non-Kristen akan cenderung berpihak kepada Hamas atau Palestina. Sehingga tidak sedikit kita melihat ada perang adu mulut di media sosial orang-orang Indonesia tentang hal pertempuran seperti ini, gitu ya. Tetapi pada video ini kita akan melihat sama-sama tentang apa sih kata firman Tuhan tentang bangsa Israel khususnya. Di sini saya tidak akan menyoroti masalah Hamasnya, tetapi saya akan melihat sama-sama tentang apa sih kata firman Tuhan tentang orang Israel, gitu ya, dan bagaimana cara pandang kita tentang orang-orang Israel. Dan tentunya yang tadi saya bilang di judul video ini, saya akan membahas mengenai nubuatan firman Tuhan tentang pengepungan dan penyerangan Yerusalem, pengepungan dan kehancuran Yerusalem, gitu ya, bahwa ini menjadi sesuatu hal yang sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan, gitu ya. Peristiwa pertempuran yang terjadi mendadak sekitar tanggal 6 Oktober kemarin itu sebenarnya satu peristiwa yang pernah terjadi 50 tahun yang lalu, gitu ya, persis tanggal 6 Oktober 1973,
Itu yang disebut dengan perang Yom Kippur, karena memang peristiwa itu terjadi beberapa hari setelah mereka merayakan Yom Kippur akhir bulan September kemarin, dan ini terjadi lagi tahun 2023 ini. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat banyak memakan korban jiwa. Gitu ya. Di sini saya tidak akan mengajak Anda atau siapapun yang menonton video ini untuk mari kita berpihak pada Israel atau mari kita berpihak pada Palestina atau Hamas dan segala macamnya. Tentunya bukan itu yang ingin saya bahas dalam video ini. Gitu ya. Pertama kita mau melihat sama-sama tentang bangsa Israel. Tentunya saya yakin Anda dan saya sudah cukup tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Gitu ya. Dia adalah umat pilihan Tuhan, keturunan dari Abraham. Walaupun tentunya kita tahu bahwa yang dimaksud dengan keturunan dari Abraham yang dimaksudkan tidak hanya sekedar sebuah bangsa yang besar, tetapi ini bicara soal satu pribadi, yaitu pribadi pada Kristus. Gitu ya. Tetapi kita semua setuju bahwa orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 22 dikatakan, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Gitu ya. Di situ percakapan Yesus pada saat dia bertemu dengan seorang perempuan di sumur Yakub pada waktu itu. Gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran bahwa seperti itulah umat Israel menjadi umat pilihan Tuhan, dan melalui bangsa Yahudi itulah keselamatan datang. Dan digambarkan dalam firman Tuhan, Yesus itu adalah keturunan dari Abraham yang mengenapi janji Tuhan kepada Abraham, yang oleh karena keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Dan itu digenapi pada pribadi Yesus. Gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam Matius 15 ayat 24 dikatakan, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Pada waktu itu ada seorang perempuan yang meminta suatu kesembuhan dari Yesus, dan kemudian Yesus berkata tidak pantas memberikan roti untuk anak dan diberikan kepada anjing. Dan digambarkan di sana perempuan itu berkata bahwa anjing itu pun memakan remah-remah roti. Gitu ya. Dan Yesus berkata di sana bahwa aku diutus untuk domba-domba Israel yang hilang. Memang dia adalah orang Israel memang adalah umat pilihan Tuhan. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan yang kepadanya Allah memberikan hukum Taurat, yang kepadanya Allah pernah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Gitu ya. Saya yakin Anda dan saya sudah banyak tahu mengenai hal itu, bahkan mungkin Anda jauh lebih banyak tahu mengenai sejarah orang Israel kalau Anda memang menyelidiki hal ini. Gitu ya. Tetapi dari sana juga kita mengetahui bagaimana orang Israel menganiaya Tuhan, bagaimana orang Israel menolak Yesus dan bahkan tidak menerima Yesus sebagai Mesias, dan mereka masih menanti-nantikan seorang Mesias. Dan firman Tuhan menggambarkan bahwa mereka tuh seperti carang asli pada pohon zaitun yang kemudian dipatahkan, gitu ya, dan dibuang, dan kita sebagai carang liar dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Gitu ya. Dalam Roma 11 ayat 17 dikatakan, "Karena itu apabila beberapa carang telah dipatahkan," itu carang yang sejati, "dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, Anda dan saya, orang Gentile, orang-orang yang bukan keturunan Yahudi, tetapi kita dicangkokkan, kita masuk dalam menerima berkat Tuhan." Gitu ya. Dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh dengan getah. Gitu ya. Dan itulah digambarkan dalam firman Tuhan tentang orang Israel. Tetapi jangan lupa saudaraku bahwa setelah itu semua terjadi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Dan saya selalu menekankan bahwa ini bukan bicara semata-mata satu bangsa, tetapi ini bicara soal satu pribadi, yaitu Yesus. Dan pada video kemarin saya membahas mengenai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bagaimana kepada mereka Allah berjanji tentang suatu negeri yang akan mereka duduki. Tentunya ini bukan bicara soal semata-mata tanah secara jasmani yang sedang diperebutkan saat-saat ini, gitu ya. Tetapi bicara soal Yerusalem sorgawi, gitu ya. Karena itu saya sudah bilang, fokus nanti yang kita akan bicarakan adalah nubuatan firman Tuhan tentang bagaimana Yerusalem akan dikepung dan bagaimana Yerusalem akan dihancurkan, gitu ya. Dan itulah kata firman Tuhan bahwa yang dimaksud di sini adalah tentang satu pribadi, yaitu Yesus yang mengenapi nubuatan janji Tuhan kepada Abraham. Oleh karena keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Yesus itulah janji berkat Abraham atas kita semua. Gitu ya. Dan itu membuat sebenarnya di dalam Yesus tidak ada perbedaan. Gitu ya. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Gitu ya. Sebelumnya memang mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah carang yang sejati. Tetapi karena mereka menolak Yesus, maka carang yang sejati dipatahkan dan kita carang liar dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati, yaitu Yesus sendiri. Dan di dalam Yesus,
di dalam penggenapan janji Abraham, yaitu keturunan Abraham, semua bangsa di muka bumi mendapat berkat, maka tidak ada perbedaan di mata Tuhan apakah dia Yahudi atau bukan Yahudi. Gitu ya. Yang terpenting apakah dia ada sebagai keturunan dari pribadi Yesus, apakah dia sebagai satu pribadi yang hidup dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Gitu ya. Dalam Roma 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu tidak ada perbedaan. Jelas saudaraku, kita harus lihat sama-sama, Anda dan saya siapapun kita, dari suku bangsa apapun juga, kita di dalam Kristus itu tidak ada perbedaan. Gitu ya. Kita tidak boleh berpikir, oh orang Yahudi lebih istimewa di mata Tuhan. Tidak. Kalau mereka hidup di luar Tuhan, maka itu mereka sama sekali tidak mendapat keselamatan. Mereka pernah mendapat hak keselamatan. Mereka pernah mendapatkan hak kesulungan. Gitu ya, bagaimana mereka dipercayakan berkat Tuhan, bagaimana Yesus hadir, bagaimana nabi-nabi diutus, bagaimana Musa membebaskan mereka, bagaimana hukum Taurat diberikan bagi mereka, dan bagaimana bait suci ada di tengah-tengah mereka. Gitu ya. Tetapi tatkala mereka menolak Kristus, maka dikatakan dalam firman Tuhan bahwa semuanya menjadi tidak berguna dan mereka dipotong dari pohon zaitun yang sejati. Dan di dalam Kristus itu tidak ada perbedaan. Saya lanjutkan. Di Roma 10 ayat 12 tadi, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Orang Yunani ini bicara Gentile, bicara bangsa-bangsa lain, gitu ya. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, gitu ya. Yesus berkata bahwa Dia adalah yang mengenapi berkat Abraham bagi semua bangsa. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, gitu ya. Dan dari Tuhan yang sama buat semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kolose 3 ayat 11 dikatakan, dan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, tidak ada bedanya. Orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jelas, saudaraku? Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan setelah masa perjanjian baru, setelah Kristus mati dan menebus Anda dan saya. Maka nggak ada bedanya. Kita semua suku bangsa apapun tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Yang membedakan adalah kita hidup di bawah salib Kristus, kita hidup dengan darah Kristus, kita menerima keselamatan dari Kristus atau tidak. Gitu ya. Terlepas Anda suku bangsa apa, terlepas dari Anda keturunan apapun juga. Gitu ya. Yang membedakan adalah Kristus. Selama kita ada di dalam Kristus, maka kita semua jadi satu dan tidak ada perbedaannya. Gitu ya. Jadi mari kita ubah cara pandang kita tentang orang Israel. Gitu ya. Kita boleh melihat dia sebagai satu bangsa yang istimewa, yang Tuhan pilih, yang mendapat hak kesulungan. Tetapi kita ingat bahwa setelah ada Kristus, maka semua kita menjadi tidak ada bedanya. Yang menentukan apakah satu pribadi hidup di dalam Kristus dan menerima Kristus atau tidak. Itu yang menentukan semuanya. Gitu ya. Dan saya pernah membahas dalam salah satu video tentang apa sih namanya perempuan hamba dan perempuan merdeka. Kalau kita lihat sedikit dalam Galatia 4 ayat 25 sampai 26 dikatakan Hagar ini adalah perempuan hamba, ialah gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Jadi digambarkan bahwa apa sih namanya Yerusalem yang sekarang itu adalah keturunan karena daging, karena pada waktu itu apa sih namanya Abraham tidak mampu mempunyai anak karena apa sih namanya Sarah waktu itu sudah tua sehingga diambillah Hagar. Dan saya udah pernah jelaskan dalam video bahwa ini bukan semata-mata soal Ismailnya, bukan semata-mata soal Ishaknya, tapi ini bicara soal satu keturunan yang lahir secara jasmani. Dan itu digambarkan seperti itulah perbudakan, seperti itulah anak-anak perbudakan, dan itu digambarkan seperti Yerusalem saat ini. Lanjutannya, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi ialah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Yerusalem surgawi bicara soal tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Bahwa kamu akan mewarisi sebuah negeri yang akan dihuni oleh keturunanmu selama-lamanya. Dan yang dimaksud dengan keturunan di sini bukan berarti banyak orang, tetapi yang dimaksud keturunan di sini adalah Kristus. Dan Kristus mewarisi sebuah negeri, yaitu Yerusalem surgawi. Dan itu datang bukan karena daging, tetapi keturunan karena janji. Gitu ya. Lebih jelasnya Anda bisa lihat video saya tentang perempuan merdeka dan perempuan hamba. Gitu ya. Jadi mari ubah paradigma kita, cara pandang kita tentang bangsa Israel. Tidak perlu mengagung-agungkan, tidak perlu melebih-lebihkan. Kita semua umat manusia di hadapan Tuhan, seberapa jauh Anda dan saya menerima Kristus, itu yang membedakannya.
Gitu ya. Kalau kita menerima Kristus dan kita menjadi keturunan-keturunan ilahi, maka kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Maka kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Gitu ya. Bangsa yang terpilih kata firman Tuhan. Gitu ya. Yang menentukannya apakah kita hidup menerima Kristus, apakah kita hidup menyerahkan hidup kita pada Kristus atau tidak. Itu yang menentukannya. Gitu ya. Bukan karena dia bangsa Israel, bukan karena dia keturunan Yahudi, bukan karena itu semua. Gitu ya. Jadi kembali pada kasus yang tadi dalam kejadian seperti ini, maka kita tidak bisa sekedar semata-mata melihat, oh karena ini orang Israel, maka orang Kristen cenderung membela orang Israel atau lain sebagainya. Tentunya tidak begitu. Gitu ya. Dua-dua pihak Tuhan sayang, dua-dua pihak ada orang-orang yang menjadi korban, dan tentunya saya yakin Anda juga pernah nonton kesaksian bagaimana wakil pimpinan dari Hamas yang kemudian bertemu dengan Yesus dan kemudian bertobat dalam beberapa video yang lalu. Saya yakin Anda juga pernah nonton kesaksian seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi semua orang asalkan orang itu datang kepadanya. Gitu ya. Dan Yesus pernah berkeluh kesah, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku hendak mengumpulkan engkau. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah kepak sayapnya, tetapi engkau tidak mau. Gitu ya. Dan itu keluh kesah yang Yesus lakukan terhadap Yerusalem. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yerusalem saat ini itu sama aja dengan Yerusalem karena perbudakan. Itu adalah keturunan dari hamba. Gitu ya. Tetapi keturunan dari kita semua itu adalah Yerusalem sorgawi. Itulah tanah yang dijanjikan yang akan diwarisi selama-lamanya. Gitu ya. Dan datang karena keturunan dari janji, bukan keturunan dari daging. Jelas, saudaraku? Nah, kembali pada masalah yang tadi saya bilang bahwa ini kita akan bicara mengenai bagaimana nubuatan firman Tuhan tentang pengepungan dan kehancuran Yerusalem. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan sejak masa perjanjian lama, saudaraku, Anda tentu ingat peristiwa pada waktu umat Tuhan dibuang ke Babilonia. Pada waktu itu beberapa umat Tuhan dibuang di sana. Di sana ada Daniel atau Yehezkiel, dan ada seorang nabi yang tinggal dan menyaksikan bagaimana umat Tuhan dihancurkan, yaitu Yeremia. Gitu ya. Kalau Tuhan izinkan, saya ingin membahas salah satu video tentang Jesus in the Book of Jeremiah. Bagaimana digambarkan bahwa Yeremia ini menggambarkan suatu pribadi Yesus, karena Yeremia digambarkan sebagai weeping prophet, seorang nabi yang merintih, suatu nabi yang menangis, gitu ya, untuk bangsanya pada waktu itu, gitu ya. Dan pada waktu umat Tuhan dibuang ke Babilonia, gitu ya, pada waktu itu Yehezkiel sudah bernubuat. Gitu ya, ada tindakan kenabian yang Tuhan perintahkan kepada Yehezkiel yang menggambarkan bagaimana kota Yerusalem akan dikepung, kota Yerusalem akan dihancurkan. Gitu ya. Mungkin saya ambil ayatnya sedikit dalam Yehezkiel 4 ayat yang pertama. Dikatakan, engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkanlah di hadapanmu, dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Cerita lengkapnya Anda bisa lihat dalam Yehezkiel pasal yang keempat, saudaraku ya. Jadi digambarkan pada waktu itu Yehezkiel suruh mengambil batu, kemudian di atas batu itu dituliskan kata Yerusalem. Diletakkan di tengah-tengahnya, kemudian dibangun di pinggirnya sebuah pengepungan. Gitu ya. Dan Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk berbaring di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan. Dan itu menggambarkan bagaimana kota Yerusalem yang kemudian dikepung dan dihancurkan. Dan itu terjadi pada saat penyerangan yang ketiga dilakukan oleh Babilonia di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu Raja Babilonia menyerang habis dan menghancurkan semua kota Yerusalem, dan bait Allah diangkut ke Babilonia pada waktu itu. Dan raja yang terakhir yang ada pada kerajaan Israel pada waktu itu adalah Sedekia. Gitu ya. Saya juga pernah membahas mengenai Raja Sedekia. Gitu ya. Dan nabi yang menyaksikan itu semua adalah Yeremia. Itu nubuatan firman Tuhan pertama tentang bagaimana kota Yerusalem yang dikepung. Bagaimana kota Yerusalem yang kemudian dihancurkan dan diruntuhkan. Gitu ya. Nubuatan lain dalam firman Tuhan adalah pada waktu zaman Yesus, saudaraku. Waktu itu Yesus berjalan-jalan dengan murid-muridnya, dan kemudian muridnya menunjukkan kemegahan bait suci yang pada waktu itu dibangun oleh Zerubabel dan kemudian disempurnakan oleh Raja Herodes. Gitu ya. Pada zaman Yehezkiel tadi bait suci Salomo yang dihancurkan, itu bait suci yang pertama. Gitu ya. Pada zaman Yesus yang kemudian Yesus bernubuat tentang kehancuran bait suci, itu adalah bait suci yang kedua. Ada dalam Matius 24 ayat yang kedua dikatakan, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, suatu kemegahan bait suci pada waktu itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dan itu kemudian digenapi tahun 70 Masehi, Yerusalem diserang oleh Jenderal Titus dari Roma dan kemudian dihancurkan,
dan bait suci yang kedua hancur berantakan pada waktu itu, dan itu menggenapi kata firman Tuhan, tidak ada satu batu yang dibiarkan di atas batu yang lainnya. Dan sejak saat itu sampai sekarang tidak ada lagi bait suci. Gitu ya. Dan itu peristiwa-peristiwa yang sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan tentang bagaimana satu kota Yerusalem itu kemudian dikepung dan kemudian dihancurkan. Tetapi nubuatan ini tidak sampai di sana, saudaraku. Itu semua sudah tergenapi. Waktu Yesaya bernubuat, tidak lama kemudian bait suci yang pertama hancur. Yeremia menyaksikan semuanya. Waktu Yesus bernubuat tahun 70 Masehi, bait suci yang kedua dihancurkan. Gitu ya. Dan umat Tuhan tercerai-berai pada waktu itu. Sama seperti pada zaman Yehezkiel. Yehezkiel waktu itu disuruh Tuhan untuk mengambil janggutnya dan kemudian dibagi tiga. Dikatakan sepertiganya dibakar, sepertiganya ditebus dengan pedang, sepertiganya ditebar ke langit. Dan itu yang terjadi pada waktu itu. Gitu ya. Dan Yesus sudah menubuatkan juga bagaimana pada waktu itu umat Tuhan akhirnya tercerai-berai, dan gereja mula-mula kita tahu bagaimana mereka semua tercerai-berai menginjil kemana-mana. Gitu ya. Dan bait suci dihancurkan tahun 70 Masehi. Gitu ya. Penghancuran nubuatan ini tidak berhenti sampai sana, tetapi ini bicara soal sesuatu yang akan terjadi juga di akhir zaman. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Lukas 21 ayat 20, saudaraku, dikatakan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Waktu itu Yesus mengambil ilustrasi tentang satu peristiwa akhir zaman, dan salah satunya adalah apabila engkau melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa kesudahannya, keruntuhannya sudah dekat. Gitu ya. Tentunya ini bukan bicara soal batu yang tertumpuk di atasnya yang dihancurkan, karena setelah tahun 70 Masehi tidak pernah ada lagi bait suci. Yesus berbicara soal satu peristiwa akhir zaman, di mana kalau kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Gitu ya. Beberapa ayat di bawahnya dalam ayat 24 masih di Lukas 21 dikatakan, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Gitu ya. Itu nubuatan-nubuatan dalam firman Tuhan pada akhir zaman bahwa terjadi suatu penyerangan besar, pengepungan atas Yerusalem, dan kemudian Yerusalem akan dihancurkan. Gitu ya. Sakaria pernah berbuat hal yang sama tentang hal itu. Saya akan ngambil beberapa bagian dari kitab Sakaria. Sakaria 12 ayat 2 sampai 3 dikatakan, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Dikatakan seperti itu. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Gitu ya. Karena bangsa di sekitarnya pening, Yerusalem menjadi pasu, kemudian kesusahan karena Yerusalem dikepung. Lanjutannya, pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat duka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Gitu ya. Itu nubuatan-nubuatan firman Tuhan tentang bagaimana Yerusalem yang kemudian akan dikepung dan kemudian Yerusalem akan dihancurkan. Gitu ya. Yehezkiel juga pernah menulis hal yang sama tentang akhir zaman, bukan berhubungan dengan bagaimana pada waktu itu gereja bait suci yang pertama dihancurkan. Dalam Yehezkiel 9 ayat ke-8, ini saya pernah bahas juga tentang bagaimana ada orang yang diberikan tanda huruf T. Yang saya jelaskan bahwa tanda di sana artinya bukan huruf T di sana, bukan huruf T yang nampak di jidat dan kemudian digambarkan orang sebagai singkatan dari Tuhan, bukan. Tetapi itu adalah dari kata taf, gitu, yang artinya salib, gitu ya, suatu tanda, suatu mark, gitu ya. Dan dikatakan orang-orang dengan tanda itu tidak boleh dibinasakan, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yehezkiel 9 ayat ke-8 dikatakan, sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati. Waktu itu aku tinggal di belakang, aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, mengapa engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem. Jelas aku, di sini saya ingin mengingatkan sama-sama bahwa banyak nubuatan dalam firman Tuhan tentang bagaimana Yerusalem yang akan dikepung, bagaimana kemudian Yerusalem yang akan dihancurkan. Bukan berarti kemudian dari ini semua terus saya bilang bahwa peristiwa perang ini akan membuat kekalahan besar pada Israel. Tentunya tidak. Kita semua tidak mengharapkan hal itu terjadi. Gitu ya. Kita tidak berdoa pihak mana yang akan menang, tetapi kita berdoa biar semuanya berjalan dengan baik, semuanya akhirnya damai dan semua bisa kembali hidup tentram. Karena dengan peperangan seperti ini dua belah pihak akan memakan korban jiwa, dan itu tidak jarang berkenaan dengan penduduk sipil yang tidak tahu menau dengan masalah itu. Gitu ya. Kita berdoa supaya dari ini semua
segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Tetapi kita harus ingat bahwa dalam firman Tuhan ada nubuatan bagaimana saatnya akan tiba. Gitu ya, bahwa kota Yerusalem akan dihancurkan, kota Yerusalem akan dikepung, kota Yerusalem akan dihancurkan dan diluluhlantakan, kata firman Tuhan. Dan itu mengenapi saat kedatangan Tuhan. Gitu ya. Dari ini semua saya ingin sama-sama kita melihat bahwa bagian Anda dan saya adalah mari berdoa dan berjaga-jaga tentunya. Gitu ya. Ubah paradigma cara berpikir kita tentang siapa itu bangsa Israel. Bangsa Israel adalah orang-orang yang Tuhan pilih dan kemudian menolak Tuhan. Gitu ya. Sama seperti Anda dan saya, Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan memilih kita semua. Tetapi kalau Anda menolak Tuhan, Anda membiarkan hidup Anda jauh dari Tuhan, maka Tuhan bisa membuang kita semua. Gitu ya. Dan itulah yang menjadi sesuatu yang menjadi harus pelajaran buat kita semua untuk semakin dekat dan semakin mencari Tuhan dan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Gitu ya. Dan tidak ada perbedaan siapapun di antara kita. Gitu ya. Anda bukan Yahudi, Anda orang Yahudi, tidak ada bedanya sejauh kita hidup dan menerima Kristus. Gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan orang Yahudi sejati itu justru yang tidak nampak keyahudiannya. Gitu ya. Anda dan saya adalah umat pilihan Tuhan, dan saya adalah umat kepunyaan Tuhan. Gitu ya. Karena keturunan yang sejati itu bukan datang dari darah dan daging, tetapi keturunan yang sejati itu datang dari janji. Dan itu adalah perempuan merdeka, itu adalah Yerusalem surgawi. Gitu ya. Tetapi jangan terkejut apabila saatnya tiba. Firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa Yerusalem akan dikepung, Yerusalem akan dihancurkan. Gitu ya. Tetapi itu semua menunjukkan bahwa saat kedatangan Tuhan semakin dekat dan bagian Anda dan saya mari berjaga-jaga. Gitu ya. Kita berdoa perang ini akan segera berakhir, kita berdoa supaya perang ini semuanya bisa selesai dan perdamaian kembali terbentuk dan semuanya berjalan dengan aman dan tentram. Tidak perlu memaki satu pihak, tidak perlu berperang adu mulut di media sosial dan lain sebagainya. Tetapi mari berdoa kepada Tuhan supaya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik. Dan juga terlebih jauh dari itu semua, mari Anda dan saya kita berjaga-jaga melalui peristiwa ini semua. Ini semua menunjukkan bahwa saat kedatangan Tuhan semakin dekat, bahwa Dia akan mengenapi setiap perkataan firman Tuhan dan Dia akan datang menjemput orang-orang kudusnya. Mari persiapan hidup kita masing-masing dengan lebih sungguh karena Tuhan akan datang pada saat yang kita tidak duga-duga. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.